Shalom. Pandemi virus COVID-19 belumlah usai dan kita kembali tidak dapat beribadah di gereja. Namun, kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap bersukacita. Dan marilah kita tetap membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman sekalipun harus dilaksanakan secara daring. Kita juga saling memperhatikan bagi mereka yang terdampak pandemi virus COVID-19. Ketika kita beraktivitas di luar, tetap kita jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak dengan orang-orang sekitar, sering mencuci tangan sampai bersih, hindari kerumunan dan tidak berdesakan, serta mengurangi mobilitas di luar rumah. Mari kita kurangi resiko tertular maupun menularkan virus COVID-19. Memutus rantainya adalah tugas kita bersama. Mari kita menjaga, melindungi keluarga kita, melindungi komunitas kita sampai pandemi berakhir dan kita kembali dapat beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita menaikkan pujian pembuka. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam pertemuan ibadah minggu ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, nats pembimbing bagi kita di ibadah minggu ini terambil dari Mazmur 18 ayat 2 dan 3. Mazmur 18 ayat 2 dan 3 saya baca buat kita semua. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan pada hari ini yang terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
pengakuan dosa. Marilah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita semua mau berdoa mengakui dan memohon atas pengampunan darinya. Tuhan Yesus Allah yang bertata di dalam surga, kami semua datang padamu ya Tuhan dengan perasaan hati yang hancur, hina dan tak layak ini untuk menyesali dan mengakuinya setiap akan dosa-dosa serta juga akan pelanggaran-pelanggaran yang terus-menerus kami lakukan di kehidupan kami. Segala perbuatan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, serta perkataan yang selalu menyakitkan terhadap keluarga, sesama maupun terhadap Engkau ya Tuhan. Untuk itu kami mohon belas kasihan dari-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya dan pasti Engkau tetap mengampuninya. Tetapi kami menyadarinya dan berterima kasih atas pengampunan-Mu, bersyukur atas peliharaan dan berkat-Mu ya Tuhan selama ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuang jauh dan tak ingat lagi akan dosa kami semua. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagi setiap kita yang mengaku dosa kita dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka marilah kita mendengarkan berita anugerah bagi kita. Berita anugerah bagi kita di minggu ini diambil dari kitab Mika pasal 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Mika pasal 7 ayat 18 hingga ayat 19 menjadi berita anugerah bagi kita di minggu ini. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut.
Petunjuk hidup baru bagi kita sekalian terambil dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur pada kesempatan minggu ini boleh diperkenankan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kami berdoa. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk kami mampu memahami kebenaran-Mu, dan mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran-Mu di dalam perjalanan hidup kami hari demi hari.
Berbicaralah, berkata-katalah kepada setiap kami, oleh karena kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Teks yang menjadi pembacaan bagi kita di minggu ini dengan tema khotbah Tuhan adalah penolong keluargaku. Tuhan adalah penolong keluargaku. Mazmur 146 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 saya baca buat kita semua. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan yang melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita hari demi hari. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, di bulan September dikenal dengan bulan keluarga. Dan di minggu pertama di bulan September ini kita belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 dengan tema khotbah Tuhan adalah penolong keluargaku. Tuhan adalah penolong keluargaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada sebuah kisah. Kisah ini terjadi di suatu pagi di sebuah taman. Ada seorang ayah sedang berbicara kepada anaknya yang sedang menangis di pagi itu. Sang ayah berkata, "Tenang John, semuanya baik-baik saja." Kalimat ini diulang beberapa kali. Tenang John, semuanya baik-baik saja. Tenang John,
semuanya baik-baik saja. Mendengar kalimat itu, seorang ibu yang saat itu juga ada di sekitar sang ayah yang sedang berbicara dengan anaknya. Ibu itu memberi respon dengan berkata, "Anda sebagai seorang ayah sangat mengerti bagaimana menenangkan seorang anak yang sedang menangis." Kemudian ibu tersebut mengulurkan tangannya bermaksud menggendong anak yang sedang menangis itu. Sang ibu berkata, "John yang ganteng, mengapa kamu menangis?" John yang ganteng, mengapa kamu menangis? Mendengar kalimat ibu itu, si ayah berkata, "Ibu, dia bukan John. John itu namaku. Nama anakku Mikael." Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Sebenarnya si ayah bukan sedang menenangkan anaknya yang menangis. Sang ayah sedang menenangkan dirinya dengan berkata, "John, semuanya akan baik-baik saja." Dalam menghadapi anaknya yang sedang menangis itu, si ayah berupaya untuk menenangkan dirinya dengan berkata, "John, semuanya baik-baik saja." Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang baru saja kita baca, memperlihatkan kepada kita bahwa pemazmur berupaya untuk menenangkan dirinya ketika dia melihat berbagai pergumulan yang terjadi atau yang sedang dialaminya, yang sedang terjadi di sekitarnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pemazmur melihat bahwa ada banyak sekali pergumulan yang terjadi, yang dialami saat itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, coba kita melihat di ayatnya yang ketiga. Di ayatnya yang ketiga ada satu kehidupan yang diperlihatkan oleh para bangsawan. Tentunya kehidupan yang diperlihatkan oleh para bangsawan itu membuat pemazmur mengambil satu kesimpulan di ayatnya yang ketiga dengan berkata, "Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat
memberikan keselamatan. Memang betul bahwa para bangsawan punya kekuasaan yang luar biasa. Dan memang betul dalam keadaan tertentu manusia memperlihatkan kehidupan yang luar biasa. Namun dalam kenyataan hidup yang demikian, pemazmur mengingatkan umat Tuhan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Mengapa jangan percaya kepada mereka? Mengapa jangan percaya kepada para bangsawan? Mengapa jangan percaya kepada anak manusia? Oleh karena di ayatnya yang keempat Alkitab berkata, baik para bangsawan dan anak manusia akan kembali ke tanah. Di sini pemazmur mau mengingatkan bahwa manusia akan kembali ke tanah. Kehidupan manusia dibatasi oleh waktu atau hari-hari hidupnya. Itu di ayatnya yang ketiga, jangan percaya kepada para bangsawan. Lalu di ayatnya yang ketujuh kita melihat, di ayatnya yang ketujuh pemazmur berkata, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Di sini memperlihatkan kepada kita bahwa memang betul di dunia ini keadilan kadang-kadang berjalan sebagaimana tidak semestinya. Justru di tempat yang disebut dengan adil itu, kita tidak menemukan keadilan di sana. Pemazmur melihat bahwa keadilan tidak berjalan sebagaimana semestinya karena ada orang-orang yang diperas. Tidak hanya itu saja. Di ayatnya yang ketujuh, pemazmur juga melihat bahwa di situ ada kelaparan. Ada kelaparan di sana. Ada kekurangan di sana. Ada pergumulan dalam hal kehidupan sehari-hari. Ada pergumulan dalam hal kekurangan masalah roti atau masalah makan dan minum. Ada kekurangan di sana. Pemazmur melihat itu. Di ayatnya yang ketiga pemazmur berkata, janganlah percaya kepada para bangsawan. Di ayatnya yang ketujuh pemazmur berkata bahwa keadilan berjalan sebagaimana tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tempat yang adil justru kita menemukan ketidakadilan di sana. Pemazmur melihat ada pribadi-pribadi yang lapar di sana. Tidak hanya itu. Tetapi di ayatnya yang ke-9 pun kita melihat. Di ayatnya yang ke-9 firman Tuhan berkata, Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, di ayatnya yang ke-9 kita melihat jalan atau cara hidup yang diperlihatkan oleh
orang fasik. Jemaat yang diberkati Tuhan, ini berarti kita bisa simpulkan bahwa pemazmur sedang melihat atau sedang mengalami suatu keadaan hidup yang sangat-sangat penuh dengan pergumulan di sana. Pemazmur berkata, janganlah percaya kepada para bangsawan. Jangan percaya kepada manusia. Oleh karena manusia akan kembali ke tanah. Pemazmur berkata, seolah-olah dia berkata bahwa justru di tempat yang adil, kita tidak menemukan keadilan di sana. Ada kelaparan di sana. Ada kekurangan di sana. Ada kesedihan di sana. Dan tidak hanya itu saja. Ada jalan atau cara hidup orang fasik. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, pemazmur berkata, hanya Allah satu-satunya penolong. Hanya Allah satu-satunya penolong. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Jikalau kita belajar daripada kehidupan pemazmur, ada kesulitan di sana. Ada pergumulan di sana. Ada kehidupan yang tidak benar di sana. Ada jalan atau cara hidup orang fasik di sana. Ada kekurangan di sana. Dalam keadaan seperti itu, pemazmur berkata, hanya Allah satu-satunya penolong. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita di saat-saat ini? Di saat-saat ini banyak orang bergumul dengan kesehatan. Di saat-saat ini banyak orang bergumul dengan persoalan ekonomi. Di saat-saat ini banyak orang sedang bergumul atau banyak orang sedang ada di dalam ketakutan. Oleh karena mungkin kejahatan sedang merajalela di mana-mana. Bagaimana kita menanggapi hal itu? Bagaimana kita meresponi hal itu? Apakah kita mau berkata seperti pemazmur berkata, bahwa hanya Allah satu-satunya penolong. Hanya Allah satu-satunya penolong kehidupanku. Hanya Allah satu-satunya penolong keluargaku. Hanya Allah satu-satunya penolong. Itu berarti pemazmur tidak lagi mengharapkan pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar. Pemazmur bergantung seutuhnya kepada Tuhan, kepada Allah dengan berkata, hanya Allah satu-satunya penolong. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, berdasarkan pengakuan iman inilah, hanya Allah satu-satunya penolong. Pemazmur mengajak jiwanya. Pemazmur mengajak dirinya dengan berkata di ayat 1 dan ayatnya yang kedua,
Pemazmur berkata, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selagi aku hidup, selagi aku ada, bagaimanapun keadaanku, bagaimanapun pergumulanku, bagaimanapun kesulitanku, bagaimanapun kekuranganku, selama aku hidup, selagi aku ada, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, masihkah di tengah-tengah pergumulan hidup kita berkata kepada diri kita mengingatkan diri kita dengan berkata, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Itu yang pertama. Ketika pemazmur mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya penolong, dia mengajak jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Lalu yang kedua, kita menemukannya di ayatnya yang kelima. Di ayatnya yang kelima berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu dan jemaat yang diberkati Tuhan, orang seringkali berkata, bagaimana mungkin seseorang bisa berbahagia jikalau ia ada dalam keadaan lapar? Bagaimana mungkin seseorang bisa berbahagia jikalau ia ada dalam keadaan terkurung? Bagaimana mungkin seseorang bisa berbahagia jikalau ia hidup berdampingan dengan jalan orang fasik? Bagaimana mungkin seseorang bisa berbahagia jikalau ia ada di dalam keadaan yang tidak baik? Bagaimana mungkin? Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, sangatlah mungkin bagi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hidup yang dialami, dia berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Berbahagialah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, atas dasar pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya penolong, atas pengakuan iman inilah pemazmur mengajak dirinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pemazmur mengajak dirinya agar tetap berbahagia dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, pemazmur tahu betul bahwa Tuhan mengasihi orang-orang benar. Di ayatnya yang ke-8 firman Tuhan berkata, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Jemaat yang diberkati Tuhan, jikalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, jikalau kita betul-betul berupaya konsisten untuk menerapkan firman Allah di dalam kehidupan kita, menerapkan firman Allah sebagai bentuk
respon kita, kasih kita kepada Tuhan. Maka marilah kita dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Jangan takut jikalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan takut. Berapapun nilainya, berapapun pengorbanannya, jangan takut. Oleh karena firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, akhirnya di dalam perjalanan hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, kita diingatkan firman Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, mari kita tetap percaya betul bahwa hanya Allah satu-satunya penolongku. Hanya Allah penolong keluargaku. Tuhan adalah penolong keluargaku. Atas dasar inilah kita mau berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Atas dasar inilah kita mau berkata, berbahagialah. Atas dasar inilah kita percaya betul bahwa Tuhan mengasihi orang-orang benar. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa, kiranya Roh Allah sendirilah yang memampukan kami untuk kami hidup melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan saat ini juga kami berdoa, menyerahkan rencana ibadah tatap muka di minggu kedua di bulan September. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Teguhkan hati setiap kami, sehingga kami melakukan ibadah tatap muka ini dengan hati yang betul-betul berserah, dengan hati yang betul-betul bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Persoalan ekonomi yang terjadi di kehidupan kami sebagai umat-umat pilihan Tuhan, sebagai jemaat-jemaat yang telah dipanggil oleh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati. Pergumulan kami dalam kaitannya dengan pekerjaan, dalam kaitannya dengan masalah kebutuhan sehari-hari, dalam kaitannya dengan masalah kesehatan, berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami berdoa, kami bersyafaat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan kita dengan didasari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam.
apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Ya, kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapak, jikalau di hari ini Kau masih memberikan kesempatan pada kami ya Bapak untuk ibadah online. Ini juga berkat anugerah Engkau, berkat kasih Engkau ya Bapak, firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapak, kiranya menjadi suatu kekuatan bagi kami, suatu teguran bagi kami juga ya Bapak. Kami sudah memberikan persembahan kami ini ya Bapak, walaupun bentuknya kecil sedikit, tapi kami memberinya dengan sukacita. Biarlah persembahan melalui amplop ini ya Bapak menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya, atas pemeliharaan Kau sepanjang hari ini, atas kesehatan yang Kau berikan pada kami, atas berkat-berkat anugerah yang Kau limpahkan di dalam keluarga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bagai raja wali dan melayani
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita melakukan segala aktivitas kita di dalam kehidupan kita hari demi hari dengan tetap percaya dan taat kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.